Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan berbagi pengetahuan kepada sobat YouTuber semuanya, dan khususnya kepada Bapak Ibu guru se-Nusantara. Pada edisi malam hari ini saya akan berbagi pengetahuan tentang menghapus PMM, langkah tepat mengatasi keluhan pelaksanaan penilaian kinerja. Akhir-akhir ini Bapak Ibu, bahwa PMM ini sangat tren sekali di kalangan Bapak Ibu guru, kalangan ASN, yang mana di sini bahwa PMM ini mendapatkan respon yang sangat pro dan kontra terhadap Bapak Ibu guru, yang mana ada yang mengatakan bahwa PMM ini tetap dilanjutkan, namun di sisi lain juga PMM agar dihapus. Nah, untuk menanggapi hal seperti ini Bapak Ibu, di sini saya membuatkan sebuah presentasi yang mana penilaiannya ini ada kembali lagi kepada Bapak Ibu, apakah ini akan dinilai positif ataukah negatif, tergantung nantinya dalam penerapan pelaksanaan PMM. Artinya apa yang saya sampaikan ini adalah sebuah pendapat, yang mana jika pendapat ini baik tentunya bisa dilanjut, dan jika pendapat ini tidak baik tentunya akan menjadikan evaluasi dan penyempurnaan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan mengupas tentang kira-kira kalau PMM ini dihapus apakah menjadi langkah yang tepat ataupun langkah yang perlu untuk mendapatkan evaluasi. Baik, sebelum kita lanjut, tentunya buat sobat semuanya yang baru saja berkunjung di channel ini, jangan lupa selalu klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Baik, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada 3 hal yang menjadi keluhan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Ini saya ambil berdasarkan sebuah survei atau komentar dari ibu bapak pada video saya beberapa waktu yang lalu, yang memberikan indikasi bahwa kira-kira bagaimana kalau PMM ini dihapus. Nah, di sini ada 3 kesimpulan yang bisa saya ambil dari komentar yang masuk di video saya, yaitu yang pertama, ini adalah kesulitan. Jadi banyak pegawai atau ASN atau guru merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi PMM. Jadi karena pegawai atau ASN, utamanya guru, ini ada yang junior dan senior. Nah, utamanya yang senior ini merasa kesulitan dengan adanya aplikasi PMM. Ini adalah alasan yang pertama Bapak Ibu terkait dengan keluhan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan fitur. Beberapa fitur di dalam PMM terlalu membingungkan yang menyebabkan kesalahan dalam pengisian. Jadi pada beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, ketika kita mengisikan penilaian kinerja, utamanya dalam membuat RHK, di sana masih banyak kita temui fitur-fitur yang menurut kesannya itu belum siap Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa melakukan perubahan. Baru setelah itu muncul permasalahan di lapangan, baru dari kementerian atau dari pemerintah itu merespon dengan mengupdate dari fitur-fitur yang diminta oleh Bapak Ibu atau ASN. Nah, ini tentunya hal seperti ini akan menjadikan evaluasi bagi Bapak Ibu, yang mana apakah PMM ini layak atau tidak untuk dilanjutkan.
Kemudian yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan. Pelaksanaan penilaian kinerja itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dirasa mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga guru tidak lagi fokus pada pembelajaran ke siswa. Nah, Bapak Ibu, jadi pemikiran-pemikiran inilah yang terjadi di lapangan. Terlepas dari benar atau tidak, bahwasannya inilah yang terjadi di lapangan. Artinya Bapak Ibu guru itu merasa dengan adanya penilaian kinerja pada plafon Merdeka Mengajar, ini merasa waktunya banyak terbuang Bapak Ibu untuk mengerjakan dan memenuhi kegiatan-kegiatan pada penilaian kinerja. Satu contoh, banyak Bapak Ibu yang hanya mengejar sertifikat, mengikuti diklat, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat dan pemenuhan pada PMM. Dan target utamanya tidak lagi mencari ilmu, mendapatkan pengetahuan, tetapi dia mentarget untuk bisa mendapatkan sertifikat yang arahnya dan tujuannya adalah untuk pemenuhan poin. Nah, ini sekali lagi yang terjadi di lapangan. Kemudian, mengapa perlu menghapus PMM? Di sini yang pertama adalah keterbatasan pengetahuan ASN terhadap teknologi. Jadi PMM dirasa sangat menyulitkan karena keterbatasan pengetahuan terhadap teknologi. Bapak Ibu, yang terjadi di lapangan saat ini tentunya untuk ASN yang sudah usianya menjelang pensiun dan usianya di atas 50, itu dalam hal teknologi dia tidak secepat dengan usia yang 30 atau yang 40 Bapak Ibu. Sehingga di sini selalu memberikan kesan pada plafon Merdeka Mengajar itu adalah hal yang sulit, dan tentunya bagi para senior ini dia tidak akan bisa mengikuti daripada teknologi yang ada di plafon Merdeka Mengajar. Kemudian yang kedua adalah dukungan terbatas. Vendor PMM tidak lagi menyediakan dukungan teknis atau pembaruan yang diperlukan, sehingga keluhan seringkali tidak cepat mendapat respon. Bapak Ibu, sekalipun di dalam plafon Merdeka Mengajar, di sana ada fitur pusat bantuan Bapak Ibu, yang tujuannya adalah untuk memberikan solusi kepada Bapak Ibu yang mendapatkan kesulitan ketika mengakses dari PMM. Nah, ini tidak semua dari para ASN yang paham untuk membuat laporan. Artinya, ketika ada permasalahan di lapangan, maka kita harus membuat laporan, kemudian kita harus menunggu, ya, dan tentunya ini membutuhkan waktu. Dan ini adalah hal yang tidak efektif, dan tidak semua ASN ini bisa memahami cara membuat lapor Bapak Ibu. Karena kemarin ketika saya mencoba untuk membuat laporan, ternyata banyak hal langkah yang harus kita lalui. Nah, sekali lagi buat mereka para senior yang tentunya terkesan ketinggalan dengan teknologi, ini adalah menjadi permasalahan yang serius bagi Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan sarana. Keterbatasan sarana juga menyebabkan kurang maksimalnya dalam pelaksanaan PMM. Jadi pengertiannya Bapak Ibu, PMM ini adalah tuntutan secara nasional, yang artinya hampir dimanapun kita berada, satuan pendidikan itu harus sudah menggunakan kurikulum PMM atau kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Yang mana di sini tentunya banyak perubahan yang kita temukan di dalam kurikulum Merdeka. Dan kita belum 100% siap walaupun kita sudah menjalankan dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, ini juga merupakan hal mengapa PMM ini perlu dihapus, ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, langkah menghapus PMM tentunya di sini tidak serta-merta Bapak Ibu, dan apa yang menjadikan penyampaian pada saat ini adalah sebuah pendapat Bapak Ibu,
Dan tentunya evaluasi akhir dan keputusan itu kembali kepada kebijakan kementerian, dalam hal ini adalah pemerintah Bapak Ibu. Nah, langkah yang bisa dilakukan ini adalah lakukan evaluasi. Buat daftar manfaat dan kerugian untuk mengevaluasi kebutuhan penghapusan PMM. Nah, tentunya Bapak Ibu untuk mengambil sebuah keputusan itu tidak serta-merta kita mengambil keputusan kemudian menghapus dari aplikasi PMM. Jadi silahkan dari kementerian itu menampung suara komentar dari Bapak Ibu terkait dengan PMM dan mengolahnya sehingga bisa menjadi satu kebijakan apakah PMM ini bisa dilanjut atau tidak dengan melihat manfaat dan kerugian. Kemudian yang kedua adalah persiapkan backup. Pastikan data penting terbackup sebelum proses penghapusan PMM. Jadi kalau misalkan PMM ini harus dihapus, maka pemerintah, dalam hal ini kementerian, harus membackup dulu dari data-data yang sudah masuk. Ya, karena sekali lagi untuk penghapusan ini menjadi pro dan kontra Bapak Ibu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, ini yang perlu harus dicermati. Kemudian yang ketiga adalah implementasi fase pergantian. Nah, ini juga merupakan rencanakan dan jalankan penggantian PMM dengan sistem yang lebih canggih dan user friendly. Artinya Bapak Ibu, di sini pun PMM harus kita evaluasi. Apakah perlu dilanjut ataukah dimunculkan program yang lebih canggih dari PMM. Nah, ini langkah-langkah inilah yang harus dilalui ketika plafon Merdeka Mengajar ini harus kita hapus. Nah, tentunya berdasarkan evaluasi-evaluasi atau masukan-masukan yang masuk kepada kita. Berikutnya Bapak Ibu, manfaat menghapus PMM. Jadi penyederhanaan proses penghapusan PMM akan mengurangi kompleksitas dan menyesuaikan proses penilaian kinerja. Jadi harapan dari masyarakat atau guru dalam hal ini dengan penghapusan PMM tentunya akan menyederhanakan proses dan Bapak Ibu akan kembali lagi fokus dalam hal pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah perbaikan kualitas penilaian. Dengan penggunaan sistem baru, kesalahan dan hambatan dapat diminimalkan untuk hasil yang lebih baik atau yang lebih akurat. Artinya di sini dengan PMM dihapus tentunya harus ada sistem yang lebih baik lagi dan mudah dipahami oleh masyarakat sehingga tugas utama dari seorang guru tetap bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah optimasi waktu. Meningkatkan efisiensi waktu dalam proses penilaian dan memberikan ruang bagi fokus pada pekerjaan utama. Nah, ini tentunya juga merupakan manfaat ketika PMM ini harus dihapus. Nah, tiga hal inilah yang menjadikan poin utama untuk menjadikan dasar pertimbangan dan evaluasi bagi PMM apakah dilanjut dan dihapus. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi Bapak Ibu. Nah, di sini yang keputusan terencana yaitu menjalankan proses penghapusan PMM secara sistematis dan terencana. Kemudian poin 6 artinya tujuan terpenuhi, implementasi sistem baru diharapkan akan memenuhi kebutuhan dan tujuan evaluasi. Nah, demikian tadi Bapak Ibu hal yang perlu saya sampaikan dan ini adalah sebuah pendapat dari saya bahwa plafon Merdeka Mengajar utamanya dalam penilaian kinerja ini untuk menjadikan pertimbangan dan perhatian khusus dari pemerintah agar pelaksanaan penilaian kinerja ini tidak mengganggu dari pekerjaan utama Bapak Ibu di dalam mengajar. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Bagaimanapun, kita sebagai masyarakat akan mendukung penuh dari
program-program atau kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah kepada kita. Dalam hal ini adalah kementerian, Bapak Ibu. Baik, demikian semoga bermanfaat dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi